Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada belajar GeoGebra. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal bagian-bagian lingkaran. Jadi harapannya media sederhana ini menggunakan GeoGebra bisa bermanfaat untuk guru atau pendidik dalam menyampaikan konsep tentang bagian-bagian lingkaran. Ya, tidak banyak langkah yang kita butuhkan di sini. Kalau kita melihat pada navigator hanya 31 langkah. Pertama kita menuliskan dulu mengenal bagian-bagian lingkaran seperti biasa. Tuliskan teks di sini. Warnanya terserah kalian, silakan saja dibuat. Jika sudah, langkah kedua adalah kita melakukan checklist. Nanti mungkin ini baru pertama kita belajar tentang checklist, begitu ya. Tuliskan saja checklist gitu aja, tidak usah lengkap seperti ini juga tidak masalah. Slider ya, yang pertama kita punya slider angle A. Di sini kenaikannya adalah 1 derajat, coba kita cek. Oh, 5 derajat, maaf. Minimalnya 0 sampai 90 ya. Ya, 0 sampai 90, kenaikannya adalah 5 derajat. Selanjutnya langkah keempat adalah slider juga, yaitu A. Dari negatif 1, 0,1 increasementnya sampai 1 ya. Negatif 1 sampai 1 dengan increasementnya adalah 0,1. Selanjutnya kita akan membuat sembarang titik. Di sini adalah titik A negatif 0,57 sampai 1,47 di sini ya. Ini adalah titik A. Lanjut kita punya titik B di sini. Ya. Kok bisa lebih kecil? Wah, ini hanya masalah teknis saja di sini ya. Oh, kita perbesar juga nggak apa-apa ya. Kecil juga nggak apa-apa. Gitu. Langkah ketujuh kita punya A aksen. Siapa itu A aksen? Yaitu adalah malah ditulis, sorry. Saya ulangi lagi, siapa itu A aksen? A aksen adalah dilatasi A terhadap A ini ya. Nanti kita bisa membuatnya ini dilatasi. Nah, di sini ya. Objeknya adalah A, terus titik A, center point-nya ini, faktornya adalah ini ya. Jadi kalau kita cek di sini, ya akan tetap di situ ya. Tidak ada pergeserannya, tetap di sini. Lanjutnya adalah B dilatasi, sama seperti tadi ya. B, tapi ini terhadap A ya. Jadi nanti ada perubahannya di sini. Nah, tuh. Saya ulangi lagi, B aksen adalah nih ya. Dilatasi B dengan faktornya adalah A tadi yang merupakan slider terhadap titik A. Ini tadi kalau kita geser ya, itu udah kelihatan sekali tuh. Ya. Ini sebetulnya tidak terlalu signifikan nanti dalam hasil akhir, kami hanya membantu saja. Langkah ke-9 kita menentukan aksen 2. Nah, ini ya, kita akan melakukan rotasi daripada A aksen ini dengan sudutnya ini ya, terhadap titik A tadi. Ini. Kalau kita cek di sini ya, belum nampak. Ini aja B aksen juga sama nih. B aksen 2, mohon maaf. B aksen dirotasikan terhadap A dengan sudutnya adalah alfa. B aksen itu siapa? B aksen adalah ini. Nah, ini tadi, ini hasil ini tadi ya. Itu udah kelihatan tuh jalan ya. Siapa yang jalan? B aksen 2. Nah,
Lalu kita tinggal menentukan sudutnya ini. Sudutnya ini ya. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan ini saja. Angle with given size. Ini klik di sini, lalu di sini adalah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kita gunakan counterclockwise. Ini kita hilangkan. Ini adalah alpha. Oke, nah begitu ya. Ini jadi tumpuk 2. Aduh, mohon maaf. Contohnya kita ingat yang kita gunakan tadi adalah counterclockwise, sehingga muncul 55 derajat. Ya, selanjutnya kita punya ini mungkin terdengar asing atau baru, yaitu titik pusat di sini. Mohon maaf, ini belum bisa saya geser. Checkboxnya saya matikan dulu ini ya. Ini checkbox ini untuk menghilangkan titik pusat si A tadi ya. Yang awal caranya adalah kita gunakan ini checkbox. Ini. Nah, ini captionnya adalah titik pusat. Nah, objeknya siapa? Objeknya adalah si A tadi. Mana si A? Ini poin A. Diklik saja. Nah, poin A ini bisa kita klik di sini, atau bisa juga kita cari dari sini. Begitu, sehingga muncul ini tadi. Kalau saya cuci tangan dan ini kita centangkan, hilang, muncul. Ini hilang, ini muncul. Begitu ya. Itu adalah fungsi daripada checkbox atau titik centang, itu tadi kotak centang. Nah, sekarang kita buat lingkaran. Ini konik atau lingkarannya ya. Lingkaran yang melalui B aksen dengan titik pusat A. Ini tadi ya, B aksen. B aksen itu adalah dilatasi B terhadap titik A dengan sudut ini. Oh, dengan ini, number A ini, sorry. Nah, ini kita membuat ini ya. Kita sekarang membuat ini tadi. Ini poin C. Kalau kita perhatikan di sini, saya ulangi lagi. Saya punya poin di sini ya. Poin C ya. Nah, ini ya. Ini adalah sembarang poin bisa. Yang penting dia terletak pada lingkaran ya. Poin C di sini, ini tadi adalah poin B aksen 2 tadi ya, yang mana kalau kita geser dia akan ikut berubah. Yang penting satu titik sembarang di sini sama titik yang ini tadi ya. Nah, lalu kita akan melakukan dengan membuat ini. Berubah warnanya ini ya. Arc E. Nah, ini arc E mana? Ini tadi. Ya, circular ini ya. Bisa kalian lihat di sini, circular arc A B aksen 2 sama C, itu bisa kita lakukan di sini. Circular arc. Nah, ini tadi ya. Circular arc ini kalau kita cek di sini ya, select center ini and then 2 point ini sama ini. Nah, ini. Masalah warna itu hanya teknis, bisa kita ubah di sini ya. Dengan warna pink, kalian pasti suka warna pink. Nah, gitu. Nah, lanjut. Ini adalah temperengnya. Siapa yang kita hilangkan adalah si E ini tadi. Proses pembuatannya sama persis ketika kita melakukan checkbox titik pusat begitu. Sama ya, silakan dicoba. Lalu kita bentuk garis saja atau segmen J yang panjangnya dari sini sampai sini tadi. Ini adalah merupakan tali busur. Hilang, bisa hilang ya. Saya rapikan kembali. Fix checkbox ini kalau kita centang tuh dia nggak akan bisa kita geser ya, harus kita matikan terlebih dahulu fix checkboxnya. Nah, sekarang ini yang penting, ini pewarnaan terhadap konik C ini tadi ya. Nah, ini tadi. Siapa dia? Circular sektor dari A, B aksen sama
B, ini A, ini B aksen, ini adalah B aksen 2. Sehingga membentuk ini tadi. Kalau sirkular itu tuh bisa kita lihat di sini. Ini dia circular sector ya. Select center point dan 2 point, ini sama ini terus ke sini. Nah, begitu. Sehingga muncul ini. Aduh, mohon maaf. Masalah warna tadi silakan saja diatur. Mau menggunakan warna apa? Kalau ini yang saya gunakan adalah warna hijau ya. Bisa kita rubah di sini ya. Cuci tangan dulu. Kalian pasti suka warna ini. Ya bagus sekali ya. Sudutnya ini kalau kita geser ini, ya, dia akan berjalan ya. Bagus ya. Selanjutnya langkah ke 20, kita menamakannya menjadi juring ya. Itu bukan sulap, bukan sihir, bisa kita hilangkan. Checkbox di sini ya. Nanti kalau ini dirasa terlalu cepat penjelasannya, bisa kalian pause sendiri terus kalian praktekkan sendiri. Wah, ini ya. Kita bikin ini ya. Apa namanya? Ya, seperempat lingkaran itu yaitu P. Arc sirkularnya, circular arc dari A, B aksen sampai C tadi. Circular arc itu posisinya ada di sini. Nih, sama dengan tadi. Dari sini, sini, terus ke sini. Tetapi yang kita hidupkan cuman, saya cuci tangan dulu. Yang kita hidupkan cuman garis tepinya saja. Mohon maaf. Ininya saja. Nah, ini. Kita tebalin dia. Asalnya gini kan, atau ini ya. Kita tebalin kan tadi kecil toh, tipis. Kita tebalin saja. Warnanya beda supaya apa? Kelihatan. Kelihatan bahwa ini adalah busur. Nah, ya kan? Bisa kita kelihatan busurnya. Ya, coba kita geser busurnya ke bawah sini. Kita sudah punya banyak nih, titik pusat, tembereng, tali busur, juring busur. Nah, ini hanya menarik ruas garis titik pusat ke titik C ini tadi ya. Itu adalah jari-jari. Bisa juga dari sini ke titik B sini, B dan B aksen ya. Yang belum mungkin apotema ya. Ini kita lihat ada yang Wah, ini untuk membantu ya. Jadi garis tegak lurus ini tadi ya, dan melalui titik pusat itu tadi tali busur, dan melalui titik pusat tegak lurus tali busur. Ketemuan intersection, kita gunakan langkah intersection di sini. Nah, intersect ini, nah ketemu di sini. Baru kita tarik garis dari sini ke titik ini tadi. Nah, kalau sudah kita tipiskan garis G ini tadi. Nah, bagus. Ini adalah apotema yang membentuk sudut 90 derajat dengan titik pusat dan tali busur. Nah, itu namanya adalah apotema. Nah, tinggal kita rapikan. Ntar lagi kita akan selesai ya. Nanti kalian pasti lebih rapi dan lebih bagus daripada ini ya. Ini di sinilah ya, begitu. Ini tinggal tambahan saja ya. Demikian langkah-langkah bagaimana kita akan membuat atau mengenal bagian-bagian lingkaran. Ini sudah jadi, bisa kita praktekkan ke siswa dengan kita matikan semuanya begitu ya. Nanti kita tunjukkan tembereng itu yang mana. Nah, bisa kita praktekkan di sini. Kalau kita rubah ininya, ini juga akan berubah. Ini kalau kita rubah sudutnya juga, ini akan berubah
cantik ya. Nah, ini bagus. Tali busur ini juga akan sama berubah. Nah, kalau ini yang dirubah juga akan berubah. Nah, begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam belajar GeoGebra pada kesempatan ini. Terima kasih, kurang lebih kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.